Banyak gak tadi makannya? Enggak sih, nggak banyak-banyak, biasa aja. Oke, aku cerita ya. Cerita tentang apa ya? Cerita tentang perjalanan aku di JKT48. Aku inget banget pas aku nonton JKT48 pertama kali, itu ke teater JKT48 aku sekitar berapa ya? Kayaknya aku 9 tahunan kayaknya deh. Itu aku nontonin Generasi 2 show kalau nggak salah. Kalau nggak BNT, Pajama Drive gitu. Kalau nggak salah, aku lupa. Aku inget banget. Dari awal aku nonton teater itu aku deg-degan kan pertama kali. Abis itu dari awal overture aja kayak udah senyum gitu loh, ngerti gak sih? Kayak membernya belum keluar nih, masih overture aja tapi kayak udah kayak nggak bisa berhenti senyum gitu loh, kayak excited aja. Abis itu fans-fansnya ramah banget. Pada aku kan masih kecil banget, bahkan ada yang suruh aku tukeran sama mereka gitu loh, biar aku kelihatan, biar bisa agak di depan gitu. Lucu banget. Terus, ih apa nih, bentar. Nah, terus fans-fansnya baik banget. Mereka kayak suruh aku tukeran gitu sama mereka biar aku bisa duduk depan biar kelihatan. Habis itu ingat banget pas pertama kali di Idol aku member, gesrek. Seneng banget deh pokoknya. Nah dari situ tuh aku pengen banget jadi member JKT48 dan kayak udah naruh tekad aku buat jadi member JKT48 gitu loh. Karena aku tuh ngeliatnya itu kayak, ih gila bisa ya nih orang bikin aku senyum, deg-degan, gemeteran, nggak tahu gimana. Terus kayak bisa inspirasi gitu loh. Terus itu bikin aku jadi kayak, ih pengen deh bisa ngehibur orang juga, pengen bisa inspirasiin orang juga, kayak gitu kan. Habis itu udah tuh aku coba ikut audisi JKT48 pertama kali itu di Generasi 5. Pas di Generasi 5 aku ikut audisi JKT48 itu aku masih 12 tahun. Itu aku belum belum umur 13 tahun kan, minimal 13 kan. Tapi aku keterima di situ, aku keterima ke babak interview. Sampai masuk jadi finalis, di situ aku ketemu sama orang-orang hebat dan baik gitu loh. Pertama kali aku kena Kapuci, kayak Generasi 5 yang lain. Terus pas finalisnya itu aku pas diumumin tuh aku nggak masuk kan. Itu aku sedih banget, benar-benar sedih banget. Gara-gara semua yang aku kenal itu masuk kecuali aku di situ. Jadi semuanya itu masuk kecuali aku di Generasi 5. Dari situ aku jadi tambah tambah ketagihan gitu loh. Ngerti gak sih kayak ketagihan gitu? Aku nonton mulu, aku nontonin pas Sonichi apa sensor akunya mereka, Sonicinya apa Jama Drive mereka. Aku nonton pas udah Tim T berkali-kali gitu loh. Bahkan kayak sampai apa ya? Kayak nggak tahu sih ketagihan aja kayak pengen nonton mulu karena aku seneng gitu loh dan itu bikin aku tambah semangat kayak dalam hati aku tuh cuma pengen kayak ya Allah kapan ya Briel bisa nari di panggung itu gitu bahkan nyentuh aja tuh pengen banget. Udah deh di situ aku nggak di pas aku nonton aku nggak dilupain gitu sama kakak-kakak Gen 5 ya kan jadi aku makin seneng Ika Puci masih inget kayak masih inget kayak gitu. Nah habis itu aku ikut audisi Generasi 6 tapi kalau pas audisi Generasi 6 tuh aku kayak lagi sibuk-sibuknya di sekolah kan jadi aku nggak masuk tahap interview juga tapi emang belum terlalu serius lah. Nah terus mungkin kalian tahu aku ikut MNL48 juga di situ. Jadi kayak wah bertekad banget ya kayaknya. Bukan bertekad sih kayaknya tuh pengen banget gitu loh masuk jadi member 48 group gitu. Tapi yang MNL48 emang iseng-iseng doang sih sebenarnya. Habis itu aku ikut finally Generasi 7. Di Generasi 7 aku ikut audisi, ketemu anak-anak yang hebat yang bikin aku insecure banget pas datang kayak kayak apa ya kayak
bisa nggak ya masuk gitu loh. Dan akhirnya nggak nyangka banget aku keterima jadi member JKT48. Kayak nggak pernah ngerasa kayak, ih gila ya seorang beliau bisa masuk JKT48, kayak aku sekarang member JKT48, kayak yang kemarin tuh aku cuma nonton 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 teater, cuma mimpi doang istilahnya, tapi aku sekarang berhasil gitu jadi member JKT48. Aku ketemu, ih gila banyak banget, mmm, member-member dan teman-teman baru yang baik banget dan sangat-sangat berbakat dan sangat menarik gitu loh. Aku aku nggak nangis kok guys. Di situ aku belajar nari, belajar nyanyi, dan aku awalnya bener-bener, kalian harus tahu aku nggak bisa nari sama sekali, nggak bisa, itu kelemahan aku dance, kelemahan aku banget gitu. Sampai pas Denza aja aku aku inget banget banyak banget salahnya kan. Sampai generasi 7 akademi kelas A dipercayakan sama generasi 6 juga untuk dapat setlist Pajama Drive. Pas diumumin bookingnya, itu aku shock banget. Kayak apa ya? Kayak nggak nyangka banget. Kayak ih, itu aku kira tuh disebut doang. Maksudnya kayak satu Briel, Amel, terus dua, aku kira disebut doang. Maksudnya siapa aja yang ikut kan? Ternyata itu nomor bookingnya. Terus pas aku bener-bener sadar kayak, ih serius gak sih aku center? Itu aku bukannya seneng, tapi aku malah kayak takut banget. Aku takut banget itu. Bener-bener pressure banget di aku. Karena aku ngerasa kayak aku nggak pantas dan aku belum bisa gitu loh. Terus gimana ya? Di situ tuh aku tuh sebenarnya aku berdoa sebelum aku jadi center. Aku berdoa kayak aku cuma berdoa, aku bilang sama Tuhan, semoga aku bisa berkembang dan orang-orang bisa ngeliat potensi di aku gitu. Terus aku dapat kepercayaan sebesar itu, dan aku belajar itu, aduh gimana ya, itu kayak masa-masa, salah satu masa terberat aku gitu kali ya. Kayak salah satu masa terberat aku gara-gara aku yang istilahnya masih noob banget, terus dikasih kepercayaan sebesar itu, jadi aku emang harus berusaha mungkin 1000 berkali-kali lebih lipat gitu loh. Dan pas di panggung itu rasanya tuh, aduh kayak susah banget diungkapin, kayak, "Ini serius gak sih?" Gitu loh. Kayak aku tuh soalnya sering banget mikir kayak, banyak yang lebih pantas dari aku, Zee, Lala, Yori, gitu loh. Kayak, kenapa harus aku gitu, dan aku pengen banget pas show itu aku ngeliat kayak, ih gila fans aku bangga nggak ya ngeliat aku jadi center gini, tapi dalam sisi lain tuh aku takut aku malah ngecewain, kayak aku nggak bisa memenuhi ekspektasi kalian ke aku gitu loh. Sedih sih sebenarnya. Tapi itu dari situ aku malah belajar banyak banget. Dari situ juga masa-masa terberat aku lah istilahnya, kayak dibilang bilang nggak pantas, center gagal, banyak sih sebenarnya kata-kata yang sakit aku dengerin, tapi di situ itu yang bikin aku tambah semangat istilahnya, kayak aku nggak mau dengerin mereka. Dan mungkin kalau misalnya orang lain malah yang jadi pengen tambah buktiin kalau misalnya mereka lebih baik kan, kalau aku lebih kayak, aku nggak peduli sih, aku cuma pengen nyenengin orang yang emang sayang sama aku aja gitu loh, kayak gitu. Terus apalagi ya, aku sampai lupa kayak mau ngomong apa. Aku inget banget juga pas Zenza, bukan pas Zenza, pas ulangan ujian buat naik ke akademi kelas A, itu pertama kali kita nyentuh stage kayaknya ya. Itu sebelum teaternya mulai, itu aku di backstage, pas ngeliat stage-nya tuh kamu tau gak sih, tangan aku sama kaki aku langsung kayak pegang stage-nya gitu. Kayak, ih, gak nyangka loh, kayak, ih, aku ada di backstage, dan aku akan keluar nanti sebagai member JKT48. Wah, bangga banget sih sama diri aku saat itu. Apalagi pas aku bisa lulus, itu aku senang banget.
Dan gimana ya, lumayan banyak sih sebenarnya ya, sampai aku dipercayain buat masuk tim duluan. Itu aku senang banget ketemu first speech. Aku sampai aku bingung deh supaya ngomong kayak gimana, kayak sampai kagok gitu loh. Gimana ya? Pas yang aku lanjutin dulu yang tadi ya, pas yang aku di um, akademi kelas A pas zaman-zaman pajama drive itu aku takut banget. Aku ngerasa banget kayak kalian kecewa sama aku. Dan karena aku juga di situ aku ngerasa aku nggak pantas sebenarnya. Karena aku ngerasa aku masih kurang banget dan aku tuh nggak, aku takut aku nggak bisa gitu loh. Terus aku yang paling aku inget sih dari semuanya sih pas um, ini kisah itu pertama kali aku bisa perform di stage besar selain dari teater sebagai center di tengah di depan. Dan di situ aku ngeliat feedback dari kalian yang bilang kayak beliau keren banget dan lain-lain. Di situ tuh yang bikin aku sebenarnya aku bisa kok gitu loh, kayak sebenarnya beliau bisa kok kayak orang-orang aja bisa gitu. Dan itu yang bikin aku kayak beliau sekarang kamu udah beda kok, maksudnya kayak ada progres kok gitu loh. Tapi tetap aja aku masih masa kurang kurang kurang, aku gak tahu ya, itu kayak udah penyakit sih, aku merasa kurang 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 melulu gitu. Kan aku sampai masuk ke tim, ke, ke tim pas diumumin masuk ke tim, aku itu kan masih pajama kan, maksudnya belum resmi kan, tanggal bulan Juli baru resmi. Nah, aku pas lagi pajama drive, aku inget banget Kak Kina ngomong di situ kayak, Real kamu kayak gini bagus kok, kamu kok di tim T harus kayak gitu juga ya. Udah aku langsung kayak pede gitu loh, ngerti gak sih? Jadi pede, jadi kayak akhirnya akhirnya aku dibilang bagus karena aku nggak pernah dibilang bagus gitu loh. Bukan nggak pernah kayak apa sih, kayak hal yang jarang banget aku dengar gitu. Terus uh, pas last show Pajama Drive, saya aku di Pajama Drive, kita kan engine dulu kan di backstage kan. Terus Kak Kinang sempat ngomong kayak gini loh, kayak yang kalian tuh harus bisa ya, pas masuk tim jangan mau blockingnya tuh di paling belakang, harus bisa naik 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 terus, harus bisa kelihatan gitu. Terus Kak Kinang sempat ngomong katanya, pertama ke Siti ya, aku sebenarnya ragu gitu nggak salah, bukan ragu kayak kayak percaya banget sama Kristi, kayak Kristi harus bisa gitu, ngerti gak sih? Dan buktinya sekarang Kristi keren banget, kayak gila, kalian harus lihat Kristi sekarang betapa kerennya Kristi. Sekarang dia tuh bisa, bahkan aku bangga banget sama Kristi. Kristi tuh keren banget, dia bisa sebagus ini sekarang, sebersinar ini sekarang, sekeren ini sekarang, sehebat ini sekarang gitu loh. Terus pas aku masuk tim T, itu kayaknya jatuh cinta pertama aku deh. Member-member fresh speech yang wah gila, aku sayang banget, sayang banget sama fresh speech. Sayang itu. Karena mereka tuh nggak ada yang, kalau di fresh speech tuh kayak nggak ada yang mandang, apa ya, kalau aku masih muda atau masih junior, enggak. Kayak, terus temennya itu, kita tuh kalau temenan tuh kayak nggak ada kubu-kubuan gitu loh, kayak bener-bener kayak satu tim, kita semua deket gitu. Kayak bener-bener kayak keluarga gitu. Situ aku dibantuin banget sama mereka. Bener-bener, maaf ya guys ada Kak Adel. Aku bener-bener dibantuin banget sama mereka, kayak pas sirkus, pas apa. Kan aku nggak pernah backup tim T juga kan. Jadi tuh eh nggak apa ya, belajar bagus tuh banyak banget lah buat sirkus.
Itu mereka ngebantuin aku sampai aku bisa, yang bener-bener ngasih tau aku kayak, kamu bisa kok," gitu loh. Jadi aku pikir kayak, aku bisa." Dan kalau misalnya aku salah, mereka tuh nggak pernah ngemarahin aku. Mereka nggak pernah marahin aku. Mereka ngingetin, negur, tapi mereka secara baik-baik dan habis mereka gitu, mereka ngasih tahu aku yang bener gimana gitu loh. Itu sih, baik banget kakak-kakak Fast Speech. Di situ aku udah kayak, ih, aku sayang banget sama tim T, sama Fast Speech. Terus kakak-kakak pas di situ aku koreografernya aku dapet Kak White, Oppa. Itu Oppa baik banget. Koreografer aku tuh bener-bener ngajarin aku sabar banget. Dan kalau saat aku pas belajar SNM itu atau pas jangan jujur ya pas belajar sirkus itu yang lain mungkin kayak meragukan aku kayak, "Ih, beliau bisa nggak ya kira-kira?" Gitu loh. Itu Oppa tuh yang udah tahu kayak, beliau bisa kok," yang kayak yang percayalah sama aku kalau misalnya aku tuh bisa gitu loh. Eee, Gimana ya, kayak misalnya nih aku pas JR, tuh kalau misalnya yang lain kayak misalnya awal-awal aku jelek banget, terus JR kedua aku udah mendingan tapi masih jelek. Kalau misalnya yang lain bilang kayak, "Briel, kamu tuh udah jelek banget, kamu masih jelek banget," gitu, Oppa tuh nggak ngomong kayak gitu, Oppa tuh ngomong itu, koreografer aku tuh ngomong itu, "Briel, kamu udah mendingan kok, tapi kamu masih bisa lebih bagus lagi ya," kayak gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kayak ada kata-kata kayak, "Briel, kamu udah mendingan," kayak ada yang karena aku kayak ada yang ngasih tahu kayak misalnya kayak, "Briel, kamu udah better," gitu loh. Dan aku seneng banget di situ aku bener-bener yang kayak, ih, aku nggak boleh ngecewain koreografer aku harus bagus, aku harus bisa, kayak gitu. Nah, pas sirkus juga itu juga salah satu masa-masa terberat aku tuh, karena aku belajar banyak banget lagu, terus kan Briel kan agak, linglung banget ya kalau belajar kan. Mmm, jadi aku situ belajarnya agak susah, terus pas sirkus pas sirkus pertama banyak banget yang kayak, bilang, "Kok bisa sih Briel masuk tim duluan, padahal dia masih kurang banget," kayak banyaklah, Briel aku baca semua soalnya, tapi aku nggak apa-apa, mmm, karena di situ aku ketemu pas sirkus aku ketemu sama kalian yang nyupport aku tuh bener-bener kayak sampai aku nggak nyangka karena sirkus pertama kali ketemu fans, nggak pertama kali sih, tapi maksudnya kayak langsung sama fans VAR gitu kan. Itu mereka tuh yang kayak aku tuh bikin aku yang mereka tuh bikin aku kayak, ih gila, bahkan dari luar kota aja ada yang kenal aku dan ada yang support aku gitu loh, ada yang suka ngedukung aku gitu loh. Aku senang banget sih di situ, kayak orangnya nggak habis pikir aja gitu. Tapi sedih sih, maksudnya kayak aku sempet sempet yang bener-bener down 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 banget di situ. Di pas selesai siklus aku bacain lah gitu kan. Tapi aku nggak apa-apa sekarang. Terus aku belajar SNM. SNM tuh salah satu setlist yang berat banget. Setlist pertama original pertama tim T, tapi setlist pertama aku sebagai member tim gitu loh. Enggak juga sih, ada TWT ya. Tapi maksudnya kayak bener-bener aku ikut full song gitu loh. Di situ aku belajar. Terus di situ aku belajar kan, maaf guys kok aku masuk. Pas SNM. Astaga, aku kira SNMPTN. Bukan. Seifuku Nome, teaternya tim T. Aku belajar situ terus aku seneng banget. Kayak biasanya aku pas Sonichi, aku punya riwayat buruk Sonichi tuh banyak banget. Aku Sonichi tuh selalu jelek. Sonichi Pajama dan Sonichi itu aku selalu jelek. Pas SNM itu pertama kali aku nggak begitu buruk gitu loh. Kayak itu bikin aku dan orang-orang juga bilang aku bagus. Jadi pertama kali aku ngerasa kayak, ih, akhirnya gitu loh. Dan biasanya kan ada review kan kalau misalnya teater kan. Pas di SNM aku review teater aku jarang banget ada nama aku yang aku salah gitu loh. Jadi aku bener-bener berusaha banget, aku semati-matian banget buat setlist ini.
Dan aku pengen aku bisa dan aku bagus dan aku berhasil bagus gitu loh, aku pernah bagus gitu loh. Terus seneng banget aja sih, kayak ih jadi nostalgia gitu deh. Terus aku tapi yang paling berkesan sih ketemu Fresh Beach sih pas di Tinti, itu mereka itu udah the best banget, semuanya baik banget sama aku dan bener-bener kayak keluarga banget gitu. Terus mereka tuh aku bilang kan jatuh cinta pertama aku kan, tapi juga patah hati pertama aku sih. Sedih banget, sedih banget bukan main pas tim T di hiatus kan, pas dipindah-pindahin kan. Itu patah hati pertama aku sih. Ini baru kali ini dong yang aku benar-benar nangis sampai yang kayak sesenggukan banget gitu loh. Karena aku lagi sayang-sayangnya banget sama Tinti, aku lagi betah-betahnya banget, lagi apa ya, lagi deket-deket ya banget gitu loh. Dan aku juga lagi apa ya istilahnya lagi berkembangnya di situ loh. Jadi kayak aku lagi yang pas aku turun banget, aku perlahan tuh aku mulai naik lagi gitu. Dan tiba-tiba dipindahin dan itu aku sakit hati banget sih. Tapi dari situ aku belajar banyak. Aku masuk ke tim J dan tim J juga mereka nggak kalah baik. Kakak-kakak senior itu baik banget sama aku dan mereka selalu mau aku buat jadi yang terbaik. Maksudnya aku kayak mereka mengeluarkan sisi terbaik dari aku gitu loh. Mereka selalu mau aku bagus, mereka selalu mau aku um, jadi apa ya, be better gitu loh. Aku belajar INY, aku belajar ketemu kakak-kakak baru. Karena pas aku akademi BTW aku pengen banget belajar INY backup tim J. Tapi aku kesampaian sekarang aku jadi member tim J gitu loh. Aku seneng banget sih ketemu kakak-kakak di situ. Mereka ngebantu aku bantu aku banget. Aku seneng juga, lega banget pas ada Kalala. Awalnya nih, kalau mau cerita kocak sih ya, pas yang diumumin perpindahan tim itu kan nama Kalala kan disebut pertama ya. Itu aku, ih, itu aku udah nggak tahu gimana lah karena aku biasanya selalu bareng Kalala. Aku selalu bareng Kalala gitu loh. Aku selalu bareng Kalala dan pas aku tahu kalau misalnya mungkin aku dibisain sama Kalala, aku sedih banget karena mungkin aku nggak bisa kayak sekarang kalau misalnya nggak ada Kalala gitu loh. Kalala tuh bener-bener apa ya, yang berdampak banyak banget selama aku di JKT48 gitu loh. Tapi ternyata bareng-bareng lagi guys. Aku kira aku bakal ditinggalin di tim T juga tuh sendiri. Tapi aku di tim J aku juga belajar banyak banget dan aku juga sayang banget sama tim J kok, sayang banget. Aku sayang banget sama tim J karena di tim J aku juga belajar banyak banget dan aku dapat pengalaman yang cukup banyak banget itu juga di tim J. Tapi di tim J itu um, jadi salah satu pas aku di timnya itu jadi salah satu tempat aku jatuh lah istilahnya ya. Aku bingung ini kata-kata gimana lagi kayak ngerti lah ya kalian ya. Di situ aku yang kayak hampir tiap malam overthinking cuman kayak nyari cara kayak ih gimana ya gimana 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 ya karena aku nggak mau ngecewain kalian sebenarnya bukannya capek-capek lagi tapi aku nggak mau ngecewain kalian karena kalian juga udah bisa ngelihat di situ lah kalau misalnya aku turut banget kan aku tuh gimana ya kayak fans aku tuh lihat aku tuh yang dari atas banget sampai aku turun gitu dan aku nggak mau kalian kecewa sama aku pengen apa ya nunjukin ke kalian kalau misalnya kalian nggak salah kok ngasihin aku gitu loh aku pengen kalian bangga sama aku loh aku pengen jadi Oshi yang bisa kalian banggain yang biar kalian nggak malu gitu udah Oshin aku gitu
yang bisa kalian bilang kayak dengan bangga kayak, "Ih, Oshi aku tuh Brielle," gitu loh. Dan aku nggak mau pas kalian nanti dibilang Oshinya Brielle itu yang kayak, "Masa Oshinya Brielle sih, padahal kan dia performanya jelek," kayak gitu-gitu aku nggak mau gitu loh. Aku pengen yang terbaik gitu loh buat kalian juga. Terus aku sebenarnya sedih sih, aduh nggak mau nangis sebenarnya, bentar ya. Sebenarnya aku sedih sih harus, lulus dari JKT48 dan lebih tepatnya aku kecewa sih, bukan karena keputusan ya, bukan 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 sama sekali ya. Aku kecewa sama diri aku karena aku harus pergi sebagai Brielle yang, performnya belum bagus, yang misalnya belum cukup belum cukup baik lah gitu, member yang belum cukup baik untuk kalian lah gitu. Ah, nggak ada tisu guys, aku pakai kapas ya. Nggak apa-apa. Karena aku harus keluar sebagai member yang istilahnya belum baik dan aku minta maaf banget sama kalian, aku bener-bener minta maaf banget. Aku nggak bisa, aku harus pergi secepat ini. Aduh, aku harus pergi secepat ini, tapi aku harus keluar saat aku lagi kayak gini gitu ya. Aku minta maaf ya sama kalian ya. Aduh, maaf banget ya aku nangis. Tadi nggak mau nangis sih, sumpah kayak pengen sharing-sharing doang. Ya aku minta maaf aja sih, aku harus keluar kayak gini. Aku kecewa sama diri aku aja sih, kayak harusnya aku bisa lebih baik dari ini. Tapi kayak kenapa, ya kalian gimana ya cara jelasin aku juga, mmm, gimana ya, aku juga nggak tahu sih ngomongnya kayak gimana. Ya kayak gitu deh, maaf ya. Maaf ya kalau misalnya aku belum bisa jadi member yang baik buat kalian. Aku udah berusaha kok dan masih ada waktu sampai, Februari juga. Aku bakal berusaha buat perbaikin semuanya. Aku kayak pengen yang terbaik aja buat kalian karena kalian itu kalian itu apa ya, kalau misalnya nggak ada kalian juga aku buat apa di sini gitu loh. Kalian tuh alasan terbesar aku, alasan terkuat aku buat tetap stay dan berjuang, yang buat selalu semangat di JKT gitu loh. Yang bikin aku tuh setiap kali aku down tuh kalian doang yang bisa bikin aku tuh bangkit lagi, yang selalu jadi semangat aku kapanpun, dimanapun gitu loh. Jadi aku ngerasa kecewa banget sama diri aku karena aku takut kalau aku udah ngecewain kalian gitu loh. Kalian udah gimana ya? Karena aku juga tahu pasti banyak gitu yang kecewa sama aku. Aku minta maaf aja sih. Karena itu mungkin jadi salah satu penyesalan terbesar aku. Kalau aku harus keluar, pergi lulus dari JKT48 tapi dalam keadaan aku belum bisa jadi yang terbaik buat kalian. Aku minta maaf ya. Tapi aku nggak pernah nyesel aku masuk JKT48. Aku sangat bersyukur dan senang banget aku pernah masuk sini karena aku bisa ketemu kalian. Kadang-kadang aku sampai mikir gitu loh kayak, Tuhan apa sih yang udah aku lakuin sampai Tuhan mempertemukan aku dengan orang-orang sebaik kalian gitu loh. Kalian tuh baik banget, benar-benar baik banget. Aku sampai bingung gitu loh kok ada ya orang yang misalnya kayak kalian baru kenal aku selama 2 tahun ini, tapi kalian bisa sesayang dan sebaik itu sama aku. Itu yang bikin aku respect banget dan menghargai kalian banget itu. Kayak mungkin kalian kayak ini tuh bukan peres-peres gitu loh. Setiap kali aku ngomong aku sayang sama kalian tuh aku nggak pernah peres. Itu aku benar-benar sayang banget, sesayang itu sama kalian. Kayak aku bahkan sering ngomong sama semuanya kayak, "Ih gila, fans gue baik-baik banget ya, fans aku tuh
wah kalian terbaik lah pokoknya. Dan aku harap sih walaupun setelah aku lulus dari sini, ya apalagi menyalahkan diri kalian sendiri jangan, karena ini bukan salah kalian dan bukan salah JKT48 juga. Ini bukan kesalahan siapapun gitu loh. JKT48 juga susah banget dan aku yakin JKT48 juga pasti susah kok gitu loh. Kayak mereka juga kalau misalnya mereka ini bisa gak dilakuin, kalau ada cara lain selain ini mereka pasti akan ngelakuin itu juga gitu. Jadi ini semua juga demi JKT48, jadi jangan menyalahkan JKT48 karena aku yakin juga ini juga apa ya, yang udah yang terbaik untuk semuanya, untuk JKT48, untuk diri aku, dan untuk member-member lainnya. Ini bukan salah siapa-siapa. Salah COVID. Sebenarnya ini kayak apa ya? Kayak udah takdir gitu nggak sih sebenarnya? Kayak emang udah rencana Tuhan. Emang udah takdir yang Tuhan kasih gitu loh ke kita, buat kita semua. Ada COVID-19, ada corona, dan aku yakin pasti everything happens for a reason gitu loh. Jadi pasti ada alasan dari semua ini juga. Aku bingung tau. Sebenarnya yang aku takutin gitu, um, luas dari sini tuh aku kayak bingung gitu loh, buat JKT mau ngapain. Tapi aku yakin nggak pasti nanti ada jalan yang Tuhan bakal berikan buat aku. Jadi I hope kalian maupun aku belum JKT48 tetap temenin aku ya. Cucu saya ada di ruang tamu, tolongin mah. Aduh, udah happy yuk, gak boleh sedih-sedih. Sumpah sebenarnya aku masih banyak banget yang pengen aku ungkapin, dan aku apa ya, yang pengen aku ngasih tau kalian gitu loh, tapi gak tau kenapa kayak pas aku cerita tadi lupa semuanya, bener-bener buyar. Terus aku takut nanti tambah sedih moodnya. Udah ya, kita happy aja. Aku pengen tahu dong kalian apa kabar, cerita-cerita apa aja hari ini. Kesan terbaik di JKT48 apa, Biel? Banyak banget sih, karena JKT48 itu berkesan banget dan akan selalu membekas di sepanjang hidup aku, dari ke diri aku gitu loh. Kayaknya ini menjadi sesuatu yang gak akan bisa aku lupain sampai aku meninggal nanti. Oh, aku tuh sering banget matiin kalian tahu tanpa kalian sadari. Kayak aku tuh pengen tahu aja kayak fans-fans aku tuh apa kabar, kayak mereka kenapa, ada masalah apa, ngapain aja. Terus kalian juga banyak yang sering cerita-cerita sama aku di DM kan. Itu aku seneng banget tahu sebenarnya setiap kali kalian curhat atau cerita sama aku. Karena aku jadi bikin aku pikir kayak, ih gila, mereka percaya sama aku gitu loh. Aku seneng aja. Aku pengen tahu kabar kalian dan aku pengen kalian juga happy, gak ada masalah apa-apa. Kalian tuh udah kayak family aku gitu. Sering-sering berkabar ya kalau udah grad. Pasti kok, aku nggak menghilang, guys, tenang. Aku masih di bumi kok. Aku nggak akan menghilang, cuman aku gak bakal kemana-mana. Cuman aku menjadi diri aku tanpa JKT48 lagi aja gitu.
Sering-sering showroom please ya, nanti aku bakal sering-sering showroom ya. Sesering-sering mungkin. Kok bisa sehari 2 kali bahkan ya. Maaf Bill suka spam basket ke kamu. Aku malah seneng tahu. Kayak apa ya? Aku sering nontonin juga gitu loh. Bahkan bukan nih kayak kalian ya. Aku tuh sering banget nontonin semuanya yang kalian kirim mentionin ke aku gitu. Kayak aku tahu kayak banyak yang kalian sering ngirimin voice note lagi nyanyi atau voice note lagi cerita aja. Ada yang ngirim video lagi nyanyi, main basket, main alat musik yang tradisional-tradisional itu. Banyak dan aku selalu nontonin gitu loh. Aku seneng banget, seneng banget gitu loh. Kayak gila fans aku tuh berbakat banget ya. Kayak mereka talented banget gitu ya. Kayak bahkan kalian lebih hebat dari aku menurut aku loh. Kalian nyebelin tahu. Kalian pada ngedit-ngedit gitu. Di DM aku seneng sih. Tapi aku ngeliatnya kayak, iya aku kan cengengnya. Jadi kayak sedih aja gitu loh. Kayak seneng sih. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lanjutkan. Tapi kalian emang nyebelin sih. Kayak kalian doang yang bisa bikin aku seneng sampai nangis, sedih sampai nangis. Yang bisa bikin aku ketawa sampai nangis gitu loh. Cuman kalian doang. Keren sih, hebat. Tapi aku suka walaupun kesel gara-gara sedih, tapi banyakin aja aku suka ngeliatinnya. Nanti kalau misalnya kalian ada yang edit-edit lagi, please tag aku, kalau nggak kirim lewat DM ya. Maaf suka DM-DM panjang, maaf suka DM panjang-panjang. Aku seneng banget melakukan DM panjang-panjang dan aku selalu baca. Aku baca semua DM kalian atau aku baca. Jadi kalau misalnya kalian cerita dan mungkin kalian mikir kayak sebenarnya mungkin nggak mungkin juga sih dibaca gitu. Aku mungkin emang nggak balas, tapi aku baca semuanya kok gitu loh.